Halo guys, welcome to my channel Cinema Street. Sebelumnya, Min mau doain semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun kalian berada, terutama di masa pandemi ini. Kali ini aku mau cerita tentang film yang berjudul My Sister's Keeper, atau dalam bahasa Indonesia artinya Penjaga Kakakku. Film ini menceritakan tentang Anna, seorang anak perempuan berusia 11 tahun, yang sengaja dilahirkan hanya untuk menyelamatkan nyawa kakak perempuannya yang bernama Kate. Film dimulai dengan prolog oleh Anna yang bercerita bahwa sebagian besar kelahiran di dunia ini terjadi karena kebetulan, namun tidak dengan dirinya. Anna menyebut kelahirannya sebagai rekayasa, lahir untuk satu alasan, yaitu untuk menyelamatkan nyawa Kate. Kate adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang menderita penyakit leukemia akut sejak dia kecil. Pada saat itu, karena tidak ada satu orang pun dari keluarganya yang punya kecocokan genetik, dokter menyarankan orang tua Kate untuk melakukan fertilisasi in vitro, yaitu prosedur medis di mana sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tabung reaksi atau di tempat lain di luar tubuh. Jadi intinya mereka akan membuat bayi tabung, supaya si bayi punya genetik yang sama dengan Kate dan tubuhnya bisa dipakai sebagai donor. Karena itu, sejak Anna masih bayi, dia sudah mendonorkan berbagai organ, darah, sel induk, sumsum tulang, dan jaringan kulit kepada Kate. Meskipun keluarga mereka kelihatan bahagia dan saling mencintai, Brian, sang ayah yang lebih dekat dengan Anna, merasa khawatir atas perlakuan mereka terhadap Anna. Berbanding terbalik dengan Sarah yang tidak pernah ragu menggunakan tubuh Anna untuk merawat Kate. Suatu hari, Anna tanpa sengaja menemukan Kate yang tengah terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Hal itu menjadi petanda bahwa penyakitnya kambuh lagi. Keesokan harinya, dengan dibantu Jessie, Anna mendatangi seorang pengacara terkenal bernama Campbell dan meminta bantuannya untuk menggugat orang tuanya untuk hak atas tubuhnya sendiri. Tentu saja Campbell kaget. Anna menjelaskan bahwa sejak bayi dia sudah mendapat suntikan hormon pertumbuhan, obat penghilang rasa sakit, pil tidur, pendarahan, dan infeksi demi menolong kakaknya, dan dia sudah tidak mau lagi. Awalnya Campbell tidak percaya, namun dengan bukti medis yang dibawa Anna, akhirnya Campbell bersedia membantu Anna meskipun dia dibayar murah. Di malam hari, Jessie sedang berada di jalanan, dan tiba-tiba mendapat telepon dari rumah dan segera pulang. Dia, tantenya, dan Anna menyaksikan Kate memuntahkan darah yang begitu banyak dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sarah yang terkejut setelah menerima surat panggilan dari pengadilan, marah kepada Anna dan bahkan menamparnya. Sarah yang dulunya juga pernah menjadi pengacara sebelum Kate sakit-sakitan, mendatangi Campbell dan mengatakan kalau Anna tidak bisa menggugat mereka secara legal karena umurnya belum 14 tahun. Namun, ternyata Campbell sudah terlebih dulu menjadi wali hukum Anna, jadi Anna tetap bisa menggugat orang tuanya. Kate merasa sangat kesal, dan menuduh Campbell menerima kasus Anna hanya untuk popularitas. Kate sudah kembali pulang ke rumah, tapi dia tidak mau beranjak dari tempat tidurnya. Dia mengeluh bahwa dia sakit, lelah, dan merasa tidak cantik. Sarah yang kesal akhirnya mengambil cukur lalu mencukur habis rambutnya sampai botak. Tujuannya hanya supaya Kate mau pergi keluar. Akhirnya Kate mau dan mereka pun bersenang-senang dan mengambil banyak foto bersama. Tapi sayangnya Kate harus kembali ke rumah sakit. Kate tahu kondisinya sudah sangat parah dan dia akan segera meninggal. Sambil melihat album foto miliknya, dia bermonolog dan mengatakan bahwa dia menyesal karena penyakitnya itu sudah membuat keluarganya berantakan. Adiknya Jessie sejak kecil tidak cukup mendapat perhatian kedua orang tua mereka, sampai mereka telat menyadari kalau ternyata Jessie itu disleksia, yaitu kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Kate juga menyesal karena ayahnya, Brian, juga kehilangan banyak perhatian dari istrinya Sarah. Penyakitnya juga membuat mamanya hanya terfokus ke dirinya. Dia bahkan berhenti menjadi pengacara hanya untuk merawat Kate. Dan Kate paling menyesal karena dia membiarkan Anna mendapat begitu banyak kesakitan sejak kecil demi dirinya. Di pengadilan, Sarah dan Campbell bertemu dengan Hakim DeSalvo yang baru saja kehilangan putrinya yang berusia 12 tahun
karena ditabrak seorang pemabuk. Sarah berharap DeSalvo menolak kasus itu. Namun, DeSalvo meminta bertemu langsung dengan Anna. Anna bertanya tentang bagaimana rasanya ketika putri DeSalvo meninggal. Hal ini membuat DeSalvo menangis. Dan karena kasihan dengan Anna, akhirnya DeSalvo menerima kasus itu. Scene berganti ke Jesse yang pulang ke rumah yang kosong. Dan dari ekspresinya kita tahu bahwa hal ini sudah sangat sering terjadi. Akhirnya Jesse pergi dan berkeluyuran semalaman. Kembali ke rumah sakit. Saat melihat album foto, Kate teringat dengan Taylor, pria yang pernah ditemuinya di rumah sakit dan yang juga menderita kanker. Singkat cerita, mereka pun berpacaran. Lalu Taylor meminta Kate untuk menjadi teman dansanya di pesta yang diadakan oleh rumah sakit mereka. Dan di malam itu, mereka pun melakukan. Tapi setelah hari itu, Taylor malah tidak bisa dihubungi dan membuat Kate sangat sedih. Di hari ketiga, Kate semakin sedih dan tanpa sengaja memberitahu Sarah kalau mereka sudah melakukan hal itu. Wah, jelas dong mamanya marah, karena Kate masih di bawah umur. Karena Taylor dirawat di rumah sakit yang sama, Sarah lalu bertanya ke suster, tapi ternyata Taylor sudah meninggal. Semenjak itu, Kate semakin depresi dan sering melakukan percobaan bunuh diri. Kembali ke cerita awal, Kate tiba-tiba ingin ke pantai, namun kondisinya saat itu sudah sangat lemah. Papanya Brian sepertinya punya firasat dan memutuskan untuk membawa semua anaknya ke pantai. Sarah yang kaget melihat Brian membawa Kate, berusaha dengan keras supaya Kate kembali ke rumah sakit. Namun Brian mengatakan bahwa dia sudah lelah dengan Sarah yang keras kepala dan tetap membawa anak-anaknya pergi. Di pengadilan yang kedua, Sarah bertanya ke Anna tentang alasan sebenarnya kenapa dia menggugat orang tuanya. Karena Sarah tahu, anak itu sebenarnya sangat menyayangi kakaknya. Tapi Anna bersikeras mengatakan kalau alasannya cuma satu, yaitu dia tidak mau lagi menjadi donor Kate. Abangnya Jesse yang kesal akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa Kate lah yang menyuruh Anna menggugat orang tuanya karena Kate ingin mati. Sarah tidak percaya, karena dia yakin Kate pasti akan memberitahunya kalau dia mau mengakhiri hidupnya. Tapi menurut Brian, Kate sudah sangat sering mengatakan ke Sarah kalau dia ingin mati, tapi Sarah tidak mau mendengar. Di saat yang sama, anjing yang selalu dibawa Campbell mulai berisik di pengadilan dan membuat Hakim DeSalvo marah. Campbell memilih keluar, namun begitu dia keluar dari ruang pengadilan, tiba-tiba dia terjatuh dan kejang-kejang. Campbell ternyata menderita epilepsi. Nah, inilah yang membuat dia mau membantu Anna meskipun dibayar murah, karena dia tahu rasanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Anna akhirnya bercerita bahwa Kate lah yang meminta dia untuk menggugat orang tuanya supaya Kate bisa meninggal. Karena Kate tahu Sarah tidak akan berhenti berusaha menyelamatkan dia apapun caranya. Hari itu semua keluarga Kate datang dan menjenguknya di rumah sakit. Malam itu Kate meminta waktu berdua dengan mamanya. Kate tahu mamanya masih belum merelakan dia pergi. Jadi dia memberi album fotonya dan mengatakan, "Ma, ingat tidak dulu sewaktu aku pergi ke perkemahan musim panas? Aku takut karena aku akan merindukan kalian." Lalu mama menyuruh aku duduk di sebelah kiri, persis di samping jendela, supaya aku bisa melihat mama dari sana. Ma, sekarang aku duduk di bangku yang sama. Sarah lalu menangis dengan keras di pelukan Kate, dan malam itu Kate akhirnya meninggal. Film ini menceritakan bahwa seberapa besar pun kita mencintai seseorang, ada kalanya kita harus merelakan dia pergi. Semoga film ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Enjoy dan salam sehat selalu. Bye!